Shalom, selamat pagi saudara kekasih Kristus. Kita bertemu hari ini dalam renungan pagi, tepat hari Selasa tanggal 9 April 2024. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 94 ayat 2. Halusi bolit di bahe Tuhata nang hamate anang dosa sudena sai dihalason rohata mai Pangoluona dohita sude Pangoluona dohita sude. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang di sorga, kami bersyukur di dalam Kristus Yesus kami memperoleh anugerah dari-Mu Tuhan di hari ini untuk melakukan aktivitas kami. Kiranya Tuhan sertai kami untuk setiap kerja kami hari ini, dan biarlah hari ini menjadi berkat yang kami peroleh dari Tuhan untuk semua kehidupan kami. Kiranya pada saat ini juga Tuhan membukakan hati dan pikiran kami atas firman-Mu yang akan kami dengarkan sebagai awal aktivitas kami hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kekasih Kristus, renungan kita pagi ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Begini dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian dikatakan. Saudara kekasih Kristus, dalam firman ini kita diingatkan tentang kemenangan. Kemenangan yang diberikan oleh kebangkitan Kristus kepada kita. Saudara, apakah kita pernah mengalami kegagalan? Adanya persoalan dalam kehidupan yang terkadang kita merasa bahwa tidak pernah meraih sukses. Masalah keluarga, masalah pekerjaan, dan banyak masalah lainnya yang membuat hati dan perasaan kita serasa gagal. Dan dalam kondisi kegagalan ini mungkin kita merasa seperti sebuah lagu yang pernah dinyanyikan oleh seorang artis yang dikatakan dalam lagu tersebut, "Tu dia pe sotapil, tu dia pe sobolas." Itu adalah mewakili perasaan yang penuh dengan kekecewaan dan menghadapi tantangan dan mengalami kegagalan untuk beberapa kali dan sering kali. Apakah oleh karena perasaan ini maka kita berpikir bahwa nasib kita adalah seperti itu? Saudara kekasih Kristus, Tuhan tidak pernah janji kehidupan orang Kristen tanpa masalah. Tetapi Tuhan selalu menjanjikan kepada kita penyertaan sampai pada akhir zaman. Dan ini menunjukkan bahwa
Bukan tidak mungkin kita memperoleh kemenangan dari hasil perjuangan kita. Dan janji penyertaan itu sudah pernah Yesus katakan ketika dia hendak naik ke surga, berpesan kepada para murid-muridnya bahwa Injil keselamatan harus terus disampaikan sampai ke ujung bumi. Dan di sana pada akhir kata Yesus mengatakan bahwa dia akan menyertai sampai akhir zaman. Saudara kekasih Kristus, ini adalah sebuah janji yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang meskipun kita yang mengalami kegagalan merasa bahwa kita tidak akan memperoleh kesempatan. Tapi ternyata dalam janji ini, jika Yesus saja berjanji untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Dan ini merupakan suatu gambaran daripada penyertaan Tuhan untuk semua perjuangan yang kita lakukan, bahwa di dalam janji itu kita juga akan memperoleh kemenangan. Hal ini juga bisa kita lihat dari kemenangan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Dalam kebangkitan Kristus itu adalah janji kemenangan. Oleh karena itu saudara-saudara kekasih Kristus, jangan pernah keraguan-raguan ada pada kita. Jangan pernah kekhawatiran mengendalikan kehidupan kita. Jangan pernah keputusasaan menjadi hal yang menggerogoti iman kita. Karena sesungguhnya baik keraguan, kekhawatiran, keputusasaan itu semua adalah musuh daripada kesuksesan. Dan kita tahu bahwa kunci kesuksesan kita sesungguhnya ada pada penderitaan Kristus, kematian Kristus, dan kebangkitan Kristus. Kalau sedemikian susahnya Kristus menghadapi pergumulan berat untuk memperjuangkan kehidupan orang-orang yang dikasihinya. Itu bukan hanya janji untuk kelak ke surga, tetapi itu juga janji kemenangan untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan beralaskan kegagalan menjadi keputusasaan dan membuat kita jatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Tetapi kita harus mengingat bahwa kemenangan sudah kita miliki. Jangan kita lagi ragu-ragu dan terlalu khawatir. Kristus sudah bangkit. Kita sudah dimenangkan. Itu adalah mengawali semangat baru kita untuk mencapai kemenangan kita pada masa yang akan datang. Hal yang sangat sulit sekali dalam kehidupan kita sudah Tuhan Yesus ambil. Beban berat yang kita rasakan begitu berat sudah Yesus ringankan. Kita harus hanya terus berupaya dan berusaha hingga kesuksesan kita peroleh. Kita harus ingat bahwa ketika firman ini disampaikan kepada kita, bahwa kemenangan yang dicapai oleh Tuhan Yesus Kristus juga merupakan kemenangan bagi setiap orang yang percaya dan bergantung pada Yesus. Yakinlah saudara-saudara, oleh Injil kita telah diselamatkan. Oleh Injil kita telah dimenangkan. Asal teguh berpegang padanya. Rasul Paulus aja yang begitu besar sekali kegagalan dia dan kekonyolan dia dan kesalahan dia. Katanya bahwa Yesus juga menampakkan diri padanya untuk memberikan kemenangan. Dan kemenangan itu dia pakai untuk terus menyampaikan Injil Kristus sampai ke ujung bumi. Kebangkitan Kristus telah memampukan dirinya untuk menjadi seorang yang bersaksi, yang tulus dan terus bekerja keras dan menghadapi maut. Tumbuh dia, imannya terus bertumbuh, dan pada akhirnya dia menjadi saksi besar, menjadi seorang Kristen sejati sampai akhir hidupnya. Oleh karena itu saudara-saudara Kristus Yesus, mari kita pakai bahwa kebangkitan Kristus Yesus telah menjadikan kita pemenang.
menang atas dosa dan menang atas kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Itu sudah diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Maka jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Mari terus berjuang dan berusaha, bangkitlah. Karena kalau kita tanya pun orang-orang yang sukses di tengah-tengah dunia ini, mereka tidak pernah mendapat sukses tanpa mengalami jatuh bangunnya dalam kehidupan. Oleh karena itu, motivasilah diri kita masing-masing melalui kebangkitan Kristus bahwa kita juga akan menang, kita juga akan sukses karena Dia telah menjadikan kita sebagai orang pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat pagi buat kita semuanya. Kiranya firman ini terus memenangkan hati dan pikiran kita untuk tetap berjuang di dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat segala kemurahan-Mu yang telah menang untuk kehidupan kami, orang yang Engkau kasihi. Kami tahu Tuhan, untuk segala jalan yang kami tempuh, pasti akan menemukan jawaban dan menemukan hal yang kami rindukan, yang kami impikan saat kami terus berjuang dan berusaha dengan keras, dengan yakin, dan dengan banyak bergumul dalam kehidupan kami. Kemenangan yang Engkau berikan Tuhan akan menjadi janji selamat dan menang buat kami. Bukan hanya kehidupan di masa nanti, tapi kami juga akan mengalaminya sekarang ini. Karena Engkau telah memenangkan kami hidup sekarang dan masa yang akan datang. Kami percaya Tuhan bahwa untuk setiap perjalanan yang kami tempuh, Tuhan tidak selalu memberikan kemudahan, tetapi penyertaan-Mu tetap dalam kehidupan kami untuk membangkitkan kami dan memberikan kami semangat. Dan saat kami Tuhan bersungguh-sungguh dan tidak ragu, kami akan menemukan apa yang kami butuhkan dan yang paling kami perlukan sesuai dengan apa yang Tuhan sediakan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk firman-Mu yang memberitakan kepada kami tentang kemenangan itu, supaya kami tetap semangat dan penuh keyakinan dan kepercayaan, tidak putus asa dan tidak menyerah. Untuk itu Tuhan, segala aktivitas kami sepanjang hari ini, Engkau bantu kami Tuhan dengan penguatan Roh Kudus-Mu. Dan jalan kami akan selalu menjadi sukacita dan syukur bagi Tuhan, oleh karena Tuhan yang selalu menjaga dan memelihara dan menyertai setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita, saudara-saudara. Selamat pagi, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iblislah kalah dan Yesus berkuasa. Dosa dan maut semua tak berdaya. Mari bernyanyi memuliakannya. Kita selamat dan hidup kekal. Kita selamat dan